Dengan perintah Allah, Nabi Musa dan saudaranya, Harun memberanikan diri menghadap Fir'aun. Di dalam istana yang megah, mereka menyampaikan pesan kebenaran, mengajak sang penguasa lalim untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan membebaskan Bani Israel. Fir'aun, yang dipenuhi kesombongan, menolak ajakan itu dengan angkuh. Ia menuduh Musa sebagai seorang penyihir dan menantangnya untuk membuktikan kekuasaan Tuhannya dalam sebuah pertarungan terbuka. Hari yang ditentukan pun tiba. Di sebuah lapangan yang luas, ribuan rakyat Mesir berkumpul untuk menyaksikan duel akbar. Para penyihir terhebat dari seluruh negeri berbaris, siap mempertahankan martabat Fir'aun dengan ilmu sihir mereka. "Silahkan kalian mulai lebih dulu," kata Musa dengan tenang. Dengan serempak, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka. Seketika, dengan sihir yang menakjubkan, benda-benda itu berubah menjadi ratusan ular yang merayap dan mendesis, memenuhi arena. Melihat sihir besar itu, terbesit sedikit rasa takut di hati Musa. Namun Allah berfirman, "Janganlah engkau takut, sesungguhnya engkaulah yang paling unggul. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu." Dengan keyakinan penuh, Musa pun melemparkan tongkatnya. Seketika, tongkat Musa berubah menjadi ular raksasa yang nyata dan menakutkan, jauh lebih besar dan hidup daripada ilusi sihir para penyihir. Ular itu bergerak dengan ganas, matanya menyala penuh amarah, membuka rahangnya yang perkasa, membuat seluruh istana bergetar ketakutan. Dengan kecepatan kilat, ular raksasa itu melahap habis semua ular-ular kecil hasil sihir para penyihir Fir'aun. Satu persatu, kebohongan mereka ditelan oleh kebenaran yang nyata, tak menyisakan apapun selain kekosongan dan kekalahan telak di hadapan mukjizat Tuhan. Para penyihir, yang merupakan ahli dalam tipu daya, langsung menyadari perbedaan antara sihir mereka dan apa yang mereka saksikan. Ini bukanlah ilusi, ini adalah kekuatan sejati dari Tuhan semesta alam. Wajah mereka pucat pasi, kesombongan mereka hancur lebur, digantikan oleh rasa takjub dan takut. Tanpa ragu sedikit pun, para penyihir itu serentak menjatuhkan diri mereka, bersujud di hadapan keagungan Tuhan. Di depan Fir'aun yang murka, mereka dengan lantang mengikrarkan iman mereka, "Kami beriman kepada Tuhannya seluruh alam, Tuhannya Musa dan Harun." Wajah Fir'aun memerah karena amarah. Merasa dipermalukan di depan rakyatnya, ia berteriak, "Beriman kepadanya sebelum aku memberimu izin. Ini pasti tipu muslihat yang telah kamu rencanakan. Akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilangan, dan akan kusalib kamu semua." Namun, ancaman Fir'aun yang mengerikan tidak menggoyahkan iman yang baru bersemi di hati para penyihir. Dengan wajah yang tenang dan penuh keyakinan, mereka menatap sang tiran. "Lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan," sahut mereka serempak. "Hukumanmu hanya berlaku di kehidupan dunia ini. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Allah lebih baik pahalanya, dan lebih kekal balasannya." Kemurkaan Fir'aun tak terbendung. Sesuai dengan ancamannya yang keji, para penyihir yang teguh dalam iman itu disiksa dengan kejam. Tangan dan kaki mereka dipotong bersilangan, lalu tubuh mereka disalibkan di batang-batang pohon kurma, di sepanjang tepi sungai Nil sebagai peringatan. Namun, hingga napas terakhir, bibir mereka tak henti-hentinya berzikir, memohon ampunan dan keteguhan dari Tuhan semesta alam. Kesyahidan para penyihir menjadi bukti kezaliman Fir'aun yang tak terbatas. Nabi Musa menengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, agar menurunkan azabnya sebagai pelajaran bagi Fir'aun, dan kaumnya, yang melampaui batas. Maka, Allah pun mengabulkan doa hambanya, dan memulai serangkaian hukuman yang akan mengguncang Mesir hingga ke fondasinya. Azab pertama pun tiba. Musim kemarau yang panjang dan kekeringan melanda seluruh negeri. Sungai Nil yang agung, sumber kehidupan Mesir, surut drastis hingga dasarnya yang berlumpur terlihat retak. Ladang-ladang yang tadinya hijau subur kini menjadi hamparan tanah kering berwarna coklat. Kelaparan dan kehausan mulai mencengkeram rakyat Mesir. Meskipun rakyatnya menderita, kesombongan Fir'aun tak luntur. Ia dan para penasihatnya menganggap bencana itu sebagai kesialan biasa, atau kemarahan dewa-dewa mereka. Namun, ketika penderitaan tak tertahankan lagi, mereka mendatangi Musa dengan terpaksa. "Wahai Musa, berdoalah pada Tuhanmu untuk mengangkat azab ini dari kami," kata mereka. "Jika engkau berhasil, kami bersumpah akan beriman dan melepaskan Bani Israel pergi bersamamu." Musa, dengan belas kasih melihat penderitaan rakyat Mesir, berdoa kepada Allah SWT. Seketika, air sungai Nil kembali jernih dan segala bencana yang menyertainya sirna. Namun, begitu azab diangkat dan mereka merasa lega, Fir'aun dan para pembesarnya mengingkari janji mereka.
Hati mereka kembali mengeras, dan mereka menolak untuk melepaskan Bani Israel. Karena Fir'aun telah melanggar janjinya, Allah SWT mengirimkan azab berikutnya. Atas perintahnya, Nabi Musa mengulurkan tongkatnya, dan tiba-tiba jutaan katak muncul dari air, membanjiri seluruh daratan Mesir. Mereka masuk ke dalam rumah, dapur, bahkan tempat tidur, menciptakan kekacauan dan ketakutan. Merasa putus asa dan terhina oleh serbuan katak yang tak henti-hentinya, Fir'aun sekali lagi memanggil Musa dan Harun. "Berdoalah kepada Tuhanmu agar menyingkirkan katak-katak ini," serunya dengan frustrasi. "Kali ini, aku benar-benar akan membiarkan bangsamu pergi." Nabi Musa pun berdoa, dan keesokan harinya semua katak itu mati. Orang-orang Mesir mengumpulkan bangkai katak menjadi tumpukan besar, yang menyebarkan bau busuk ke seluruh negeri. Namun, begitu Fir'aun melihat bahwa ada kelegaan, hatinya kembali mengeras. Ia melupakan penderitaannya, dan mengingkari janjinya untuk kedua kalinya. Ketegaran hati Fir'aun hanya mengundang azab yang lebih berat. Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke debu tanah. Ketika Harun melakukannya, debu di seluruh Mesir berubah menjadi kutu yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk kecil ini menyiksa manusia dan hewan, menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Para ahli sihir Fir'aun mencoba meniru mukjizat ini, tetapi mereka gagal total, dan mengakui, ini adalah jari Tuhan. Meskipun para ahli sihirnya telah mengakui kekalahan, hati Fir'aun tetap membatu. Maka, Allah mengirimkan azab berikutnya, kawanan lalat pikat dalam jumlah yang tak terbayangkan. Lalat-lalat itu memenuhi istana, rumah-rumah para pejabat, dan seluruh tanah Mesir, membawa penyakit dan kekacauan. Namun, secara ajaib, di tanah Goshen tempat Bani Israel tinggal, tak seekor lalat pun ditemukan. Tak tahan dengan siksaan itu, Fir'aun memanggil Musa dan Harun. Ia berjanji akan mengizinkan Bani Israel pergi jika Musa berdoa untuk menghentikan wabah lalat. Musa pun berdoa, dan semua lalat lenyap. Namun, begitu kelegaan datang, Fir'aun kembali mengingkari janjinya. Azab yang lebih berat pun turun menimpa sumber kekayaan Mesir. Wabah sampar mematikan menyerang semua hewan ternak milik orang Mesir. Kuda, keledai, unta dan sapi bergelimpangan mati di padang-padang, sementara ternak Bani Israel tetap sehat dan hidup. Kehancuran ternak pun tidak melunakkan hati Fir'aun. Allah lalu memerintahkan Musa untuk mengambil jelaga dari perapian dan menebarkannya ke udara. Debu jelaga itu menyebar ke seluruh Mesir dan berubah menjadi bisul yang mengerikan dan menyakitkan pada kulit setiap orang Mesir dan hewan mereka yang tersisa. Bahkan para ahli sihir Fir'aun pun tak sanggup berdiri di hadapan Musa, karena tubuh mereka dipenuhi bisul. Fir'aun tetap mengeraskan hatinya. Kali ini, Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan azab yang belum pernah disaksikan di Mesir pun turun. Guntur menggelegar dahsyat, dan hujan es yang disertai api menyambar-nyambar dari langit, menghancurkan tanaman, meremukkan pepohonan, serta membunuh setiap manusia dan hewan yang berada di luar. Hanya di tanah Goshen, tempat Bani Israel berada, tidak turun hujan es sama sekali. Melihat kehancuran total di negerinya, Fir'aun yang panik akhirnya memanggil Musa dan Harun. "Kali ini aku telah berdosa," akunya dengan nada penuh kepura-puraan. "Tuhan itu adil, dan aku serta rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah agar badai ini berhenti, dan aku akan membiarkan kalian pergi." Namun, di balik pengakuan itu, kesombongan dan niat jahat masih bersemayam di dalam hatinya yang gelap.